balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas kumpulan FR atau bocoran soal dari teman-teman kita yang udah tes SKB CPNS 2019-2020 ini. Dan ini adalah untuk part 9-nya. Oke, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya, kalian boleh subscribe dan bunyikan lonceng. Selanjutnya kita simak di sini FR-nya. Yang berwarna kuning di sini itu adalah jurusannya. Jadi udah saya tandai. Assalamualaikum Kak, saya baru saja selesai tes SKB, tapi semoga saya bisa peringkat 1, walau peluangnya sangat-sangat kecil. Saya ambil formasi analis pelaksana kurikulum pendidikan. Sedangkan rekan, bukan saingan ya, rekan saya ambil formasi analis jaminan mutu pendidikan, kalau nggak salah. Nah, buat kalian yang mungkin sama seperti saya atau kami, dalam artian jabatan pelaksana, dalam kategori pendidikan, yaitu bukan guru, dosen, dan sebagainya, waspadalah, huruf besar semua tuh. Karena soalnya 100% tentang kebijakan publik tuh. Mau ambil analis soalnya tentang 100% tentang kebijakan publik. Dia tidak ada tentang pendidikan, aturan pendidikan, tupoksi jabatan, pedagogik, dan lain-lain. Dan skor saya hanya pas sekali, yakni 200, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi semoga tetap peringkat 1 di formasi saya, amin. Itulah pengalaman saya, mohon maaf kalau ada salah kata buat teman-teman yang melaksanakan SKB, semangat. Oke, next. Ini untuk D4 atau bidan. Assalamualaikum, permisi kakak, ini aku mau berbagi FR ujian saya hari ini, 12 September 2020. Makasih juga buat teman-teman yang sudah berbagi sebelumnya. Karena soal-soal yang saya dapat itu sebagian besar dari FR yang sudah diberikan. Alhamdulillah Allah berikan hasil yang terbaik. Dia dapat yang pertama, nawacita yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, visi misi Kemenkes 2015 dan sampai 2019. Yang ketiga, generik dan teknis Kemenkes. Keempat, yang termasuk dalam peserta BPJS. Kelima, yang termasuk dalam PHBS rumah tangga. 6. Tujuan program cerdik. 7. Aspek fundamental SDGs. 8. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia itu hari apa? 9. Hari Kesehatan Nasional. 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 24. 11. Undang-Undang Nomor 36 2009 Pasal 76 atau aborsi. Terus secara demografi tujuan dari KB itu apa? Komunikasi soler, S-nya itu apa? 13. Pemeriksaan penunjang untuk preeklamsi, presentasi muka, undang-undang jaminan kesehatan, adaptasi fase tidur bayi dimulai dari kapan. Dia hampir mirip sama ini ya, FR sebelumnya, tapi di sini ada beberapa penambahan. Saya udah ini tentang kesehatan secara umum, saya udah bahas ini di FR, pembahasan soal FR kayak gitu. Ada video di sebelum ini, boleh disimak videonya yang judulnya pembahasan soal FR kesehatan. Oke, lanjut, ada masih nyampe poin 35 di situ. 17, dia dapat imunisasi BCG dilakukan pada anak usia berapa? 18, Antonia Uteri atau diagnosa dan penata laksanaannya. Imunisasi yang dapat diulang pada anak sekolah dasar. Efek imunisasi DPT, efeknya apa? Kasus distosia bahu TVU 40 cm, penyebabnya apa? JKN bagian dari apa? 23. Persalinan bokong untuk melahirkan bahu menggunakan teknik. 24. Pemantauan kala 4 apa aja? 25. Efek samping dari suntik 3 bulan. 26. Peserta BPJS PBI dibayarkan oleh pemerintah ya. 27. Pelayanan BPJS pada Vaskes tingkat 1. 28. Asuhan BBL 1 jam setelah lahir. SDGs tentang kesehatan. Terus 30.
Persalinan nggak ada kemajuan, diputuskan untuk merujuk dokumen yang perlu dibawa bidan itu apa. Pilihannya fotograf, informed choice, informed consent. Pilihannya ada 5 ya, yang dia ingat tadi 3. 31. Pemeriksaan penunjang untuk pasien penderita HIV. 32. Pasien mengeluh panas dingin, malas menyusui, payudara bengkak, merah mengkilap. Itu diagnosanya apa? 33. Bayi di dalam BAC kehilangan panas secara apa? Penyebab perut mules skala 3 karena peningkatan hormon. Skala 1, HIS semakin menurun, itu disebut apa? 36. Ibu kandung kemih penuh, kontraksi baik diagnosa potensial. 37. Ibu baru jatuh dari kamar mandi, datang ke bidan mengeluh pendarahan. Apa yang perlu dikaji oleh bidan tersebut? 38. Upaya pemerintah mencegah pengendalian penyakit menular. 39. KB AKDR yang efektif. 40. Bayi lahir 3 hari yang lalu, tangisannya lemah, pucat, kaki dingin, suhu 34 Celcius. Rujuk ke mana? Apakah puskesmas, rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe B, atau yang lainnya? Oke, semoga bermanfaat. Ini untuk bidan. Lanjut. Pengelola laporan keuangan, biasanya Pemda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah kepada teman-teman. Iya. Di formasi pengelola laporan keuangan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muba. D3 ya, saya yang lulus berdasarkan perhitungan sendiri. Akumulasi nilai integrasi ya, kalian bisa hitung sendiri. FR dari dia, hampir 40% soal mengacu ke teori ekonomi. Namanya juga laporan keuangan. Contoh, teori nilai uang. 2. Teori penawaran uang. 3. Faktor pertumbuhan ekonomi. 4. Fungsi manajemen keuangan. 5. Teori Keynes. 6. Penawaran dan permintaan. Ini umum ya, ini pelajaran SMA. 7. Teori ekonomi pembangunan. 8. Saya banyak lupa. Oke Mbak, dimaafin. Terus 30% soal tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Jadi, dengan rumah sakit umum daerah, lamarnya di daerah. Meskipun di daerah dia dapat keuangan negara juga. Contoh pertama, wewenang menteri sebagai BUN. Syarat pengangkatan bendahara, pengertian definisi bendahara. 3. Pengeluaran dan penerimaan APBN dan APBD serta pihak terkait. 4. Rekening kas umum daerah dan negara. 6. Laporan arus kas pos aktivitas pembiayaan. 7. Opini BPK. 8. Jenis pemeriksaan BPK. 9. Undang-undang dan dasar hukum pengelolaan keuangan kecuali 10. Fungsi APBN. 11. Fungsi pajak. Terus 15%, 70,85 itu mengenai pajak. Yang pertama, variabel penting dalam pemungutan pajak. Variabelnya apa aja? 2. Dasar hukum dan undang-undang pajak. 3. Hitung pajak honorarium. 4. Fungsi pajak. 5. Pengertian pajak progresif. Dan 6. Peran pajak dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, sisanya adalah 15% didominasi jurnal umum, persamaan dasar akuntansi, dan analisis saldo akhir di neraca. Bagian lulusan akuntansi ini pasti mudah kayak gitu. Yang lain harus baca soal secara teliti. NB, tidak ada etika profesi atau soal-soal terkait undang-undang manajemen ASN. Tidak ada jurnal akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah ada report dari farmasi apoteker untuk puskesmas. Berarti ini farmasi ya, apotek. Oke. Visi Kemenkes, visi Dirjen Alkes, Kesehatan ya. Kepanjangan BPJS, Undang-Undang SJSN masih tentang umum. Undang-Undang tentang tenaga kesehatan, pasal tentang tenaga kesehatan yang wajib, surat izin praktik, SDGs ke-5, SDGs ke-6.
tahun ini HKN keberapa? Tanggal 12 November 59, presiden siapa yang ikut merayakan HKN? Kalau 59 presiden kita masih Soekarno ya. Oke. Langkah pertama cuci tangan menurut WHO. Ini urutannya. Urutan pertama itu apa? Terus penerima PBI adalah siapa? Obat HIV isoruam. Kodein golongan apa? Isokodein. Oke, next. Caker KB suntik isopropranolol. Ini obat ya. Antidot amfetamin, obat anti hiperlipid yang menghambat kolesterol. PHBS DRT, pelaporan narkospsiko melalui apa? Pemusnahan tabung aerosol, pemusnahan cairan sito, pemusnahan ampul. Golongan salmeterol apoteker diproduksi ada berapa? Poin CPOTB, terus sediaan kosmetik harus memenuhi apa? Obat life saving itu apa? Manfaat umum KB, vaksin polio kalau mau dibawa pakai apa? Terus perbandingan sulfamethoxazole dan trimetoprim. Oke. Ofloxacin berinteraksi dengan apa? Selanjutnya LASA itu termasuk DRP dalam hal apa? Pasien pindah rumah sakit, apoteker wajib melakukan apa? Beda PMR dan MR, kriteria pasien PMR. Anak diare terkena toksin, dikasih apa? Anak diare dikasih ampicillin, termasuk dari DRP apa? Pasien 18 tahun didiagnosis demam tifoid, diberi chloramphenicol 250 mg 15 kapsul, DRP-nya apa? Pasien eritema vesical unilateral varicella dikasih obat apa? Terus pasien datang dengan kondisi pucat pada mukosa bibir dan konjungtivanya, HB 8 gram per dl, HR 80-an, RR 20-an, TD 110 per 70, DX-nya apa? Alat ukur tensi itu apa namanya? Terus pasien mengeluh nyeri dada, terus nanti ada kata EKG setelah dikasih SDN sembuh. Nah, DX itu apa? Oke. Masih lanjut guys, banyak banget ini dapatnya, termasuk lengkap. Saat ini yang aman diminum dengan Rifam, Sosistatin yang aman buat pasien GGK. Mekanisme terjadinya diabetik nefropati. Ada ibu-ibu HbA1c-nya 9%, cuma melakukan olahraga diet tiba-tiba pingsan. Ternyata GD-nya 400-an. Tindakan yang benar itu apa? Terus penerapan nawacita. Apa yang dilakukan apoteker dalam monitoring pengawasan pengobatan obat di rumah sakit? Tentang GPP, GDP, GMP. Pasien berat badan 60 kg diberi insulin 20 unit. Dosis insulin untuk pasien 0,4 unit per kg BB. Keluhan GD tidak turun-turun, apa yang harus dilakukan? Oke, studi kasus ya. Selanjutnya adalah dosis warfarin untuk MI. Tema HKN 2015, RPJMN, aku lupa soalnya. Bentuk kegiatan promosi preventif PKM apa? Metode terapi narko, aku dapat kultur Turki. Rehab Premier Nafza dalam keluarga. Kalau misal di keluarga ada orang mengalami ISO, obat penenang dibawa kemana? Pilihannya vaskes, polisi, dan pengadilan, atau pusat rehab. Terus peraturannya mengatur tentang klinik. Aku lupa. Manfaat diperingatinya AKN. Izin edai Alkes berapa lama? BA pemusnahan ditandatangan oleh siapa? Terus SIA yang mengeluarkan siapa? Pasien hemodialisis kan cairannya bersifat asam. Ditambah itu terapi apa? Eritromisin kenapa nggak boleh buat ibu hamil? Banyak banget ya. Ini adalah apoteker, berarti jurusannya farmasi. Kita ke selanjutnya, next.
Bismillah, analis berita di Pemda atau Pemkot, Diskom Info Santik. Oke, mayoritas tentang kehumasan, mulai dari fungsi, tugas, etika, sampai ada influencer juga. Terus teori yang keluar cuma pengertian komunikasi, ada kata lambangnya gitu. Undang-undang tentang penanganan krisis di lingkungan pemerintah, metodologi penelitian cuma keluar satu soal tentang konten analisis research. Lumayan lah satu soal. Lopet. Bentar. Oke. Pertama, ada media promosi paling efektif tapi paling mahal. Itu apa? Kedua, pelanggaran kode etik public relation yang paling berat. 3. Undang-undang penanganan krisis di lingkungan pemerintah. 4. Arti 4C. Communication, kolaboratif, critical thinking, dan creativity. Komunikasi, kolaborasi. Pengertian komunikasi, lambang-lambang. Post krisis, terus pengertian press release. Sikap humas menghadapi wartawan ketika krisis. Sikap humas pasca krisis. Oke, 10. Strategi pasca krisis. 11. Aliran komunikasi. 12. Arus komunikasi yang tertuju pada satu tujuan. Bertingkat, berurutan, lingkaran. 13. Diseminasi informasi paling efektif yang menjangkau semua unit kerja. Masih lanjut ya, 14. Komunikasi horizontal, soalnya pekerjaan tugas yang dilakukan sesama karyawan. Horizontal, garis mendatar. 15. Yang termasuk metode penelitian kehumasan. 16. Konten berita yang aktual. 17. Metode humas membangun relasi. Word of mouth. Dampak pengertiannya itu apa? Oke. Kita ke next. Ini beda materi lagi ya guys. Ini jabatan analis KIA Dinkes Provinsi Kesehatan berarti. Tapi soal yang keluar tadi Promkes semua. Untuk KFR Kesehatan secara umum, Nawacita, Undang-Undang Kesehatan, tingkat posyandu kalau penggunaan dana 50% kurang dari 50% termasuk kategori apa? Terus imunisasi yang bisa diberikan bersama-sama, udah dibahas ini ya. Di FR pembahasan soal SKB. Desa siaga KN 1 pada saat masa pemerintahan presiden. Jika di lingkungan ada anak yang suka menyendiri dan minum obat-obat terlarang, ya berhalusinasi, dia menggunakan narkotik jenis apa? 8. Imunisasi yang dapat menyebabkan panas. 9. Salah satu contoh program teknik Kemenkes. 10. KB yang memiliki jangka waktu 5 tahun. Itu KB apa? 11. Makna dari hari cuci tangan. Tujuan cuci tangan. Desa siaga. Itu syaratnya apa? Contoh UKBM adalah apa? Program pemerintah untuk pencegahan dan pengendalian masyarakat adalah apa? Jadi 16 fokus puskesmas adalah untuk apa? Oke. Dan next, ini kiri dan kanan itu beda materi, makanya ada garis di sini. Yang kiri, yang pertama PBMN, barang milik negara ya. Pengantar BMN, barang milik negara. Perencanaan kebutuhan BMN, SKB CPNS ini. Ketiga, penggunaan dan pemanfaat BMN. 4. Pengamanan dan pelihara BMN. Penatausahaan BMN, penatausahaan 2 BMN. PBJ, latihan soal ketentuan umum PBJ, terus tujuan, kebijakan, prinsip. Ya, yang dia ingat cuma itu. Oke, next. Ini Anggriani. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tadi saya udah tes dan alhamdulillah soalnya yang keluar bukan yang dipelajari. Mana? Beda dong. Saya ambil jabatan analis dampak sosial. Ya, saya iniin dulu. Analis dampak sosial. Dan alhamdulillah nggak serumpun sama penyuluh
pekerja sosial. Tapi lebih serem pun analis kebijakan. Jadi yang ada ambil jabatan analis dampak sosial, silahkan coba-coba baca analis kebijakan. Ini saran dari mbaknya, Mbak Yuni. Maaf tidak bisa kasih detail, soalnya nggak familiar. Dia aja nggak familiar sama soalnya. Oke, next. Udah ya, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.